Gua adalah orang yang pro dan mendukung kebijakan KDM. Kalau misalnya orang yang anaknya udah banyak tetap mau dapat bansos, harus vasektomi dulu. Gua setuju banget. Ini kalau orang-orang yang kontra ya silakan aja. Kalau yang merasa HAM-nya dilanggar gitu ya, itu ya aneh gitu. Karena yang punya HAM juga bukan cuma orang tua gitu ya. Ini namanya melanggar hak asasi orang buat mempunyai anak gitu. Iya, anak juga punya HAM, punya hak untuk hidup layak gitu. Ya tahu diri aja kalau misalnya ya buat ngidupin anaknya aja masih ngarepin bansos, ya jangan nambah anak. Kan begitu logikanya, ya kan? Ini kok malah banyak yang marah, merasa haknya diambil untuk punya anak. Yang kan yang di vasektomi itu kan orang yang udah punya anak terus pengen tetap dapat bansos, begitu loh. Ngerti nggak sih? Bukannya orang yang belum punya anak terus harus di vasektomi gitu, enggak. Yang udah punya anak dan pengen tetap dapat bansos kan gitu. Gue sih kalau ini bisa diterapkan gitu ya di Jabar, gue nanti pengen usul gitu. Jawa Tengah tuh harusnya juga begini gitu. Jangan beranak mulu kalau misalnya lu nggak mampu gitu. Anak juga butuh dihidupin layak gitu, butuh pendidikan yang bagus gitu. Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya selaku orang tua murid tidak setuju dengan kebijakan ini karena kebijakan Kang Deddy terlalu disiplin. Saya sebagai orang tua mendidik biar jadi preman, biar jadi geng motor, suka bacok orang, meres orang, ganggu, tukang rusuh. Kebijakan Kang Deddy ini tidak layak untuk ditiru. Contoh, saya sebagai orang tua murid mendidik anak, membiarkan anak di jalan, bacok orang, minum-minum, geng motor. Anak saya akan jadi geng motor. Tolong ya kepada Gubernur Jawa Barat, jangan jadikan anak saya jadi orang baik. Kang Deddy datang, masalah hilang. Benar nggak itu? Kalau memang benar, itu bukan berarti adalah Kang Deddy pribadi, tapi juga Kang Deddy sebagai sosok pemimpin yang punya tanggung jawab. Beresin masalah pakai solusi, itulah Deddy Mulyadi. Kang Deddy gerak cepat buat benerin trotoar dan kebersihan di sepanjang jalan kota Bandung. Salam para netizen, kita ketemu kembali. Ini kita akan komentari tentang beberapa hal yang ini sering muncul ya di beberapa media sosial. Kang Deddy datang, masalah hilang. Benar nggak itu? Kalau memang benar, itu bukan berarti adalah Kang Deddy pribadi, tapi juga Kang Deddy sebagai sosok pemimpin yang punya tanggung jawab. Betul nggak? Namun, cara dan metode yang dilakukan oleh Kang Deddy ini lebih mengedepankan nilai keadaban dan kesantunan. Saat ketika dia membereskan para pedagang, dia sampaikan dengan cara komunikasi yang baik. Namun ketika para pedagang juga nakal dan melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, hal yang wajar lah kalau ditegur dan mendapatkan sanksi. Tapi saya lihat, dan kita semua juga lihat, saat ketika beberapa waktu yang lalu, Kang Deddy berjalan melihat beberapa pelaku usaha yang menduduki atau menempati trotoar jalan, dia tidak langsung serta-merta mengusir mereka. Tapi mereka diajak bicara, diajak dialog, solusi yang terbaik seperti apa, bahkan untuk mengantisipasi berkaitan dengan kebutuhan materialnya dalam waktu tertentu, dia kasih uang langsung. Itu namanya memberikan solusi, baik dengan pendekatan praktis maupun pendekatan strategis. Itulah pemimpin yang memiliki kepekaan sosial yang baik. Maka tidak untuk kemungkinan dimanapun ketika itu ada wilayah Jawa Barat, mau itu di kota Bandung, Kabupaten Bandung, Tasik, Ciamis, Rawang, Purwakarta, Subang, manapun itu adalah wilayah Jawa Barat, saat ketika dia datang ada masalah, dia berusaha untuk menyelesaikan. Tapi kan perlu dicatat oleh kita semua, Kang Deddy ini manusia, bukan malaikat, apalagi Tuhan. Saat beri pengarahan di barak militer, Deddy Mulyadi dapatkan 2 jempol dari Kak Seto pada betah mereka.
Praktisi anak Seto Mulyadi mendatangi barak militer guna melihat kegiatan pelajar selama mengikuti program pendidikan karakter di Rindam, Siliwangi. Pada kesempatan itu, sosok yang akrab disapa Kak Seto tersebut didampingi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi beserta orang tua pelajar yang ingin melihat perkembangan anak selama di barak militer tersebut. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jagat maya kita diramaikan dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Tentunya siapa sih teman-teman yang tidak mengenal sosok Kang Deddy Mulyadi? Yang tentunya beliau merupakan Gubernur Jawa Barat yang akan menahkodai memimpin Jawa Barat selama 5 tahun ke depan, ya. Dan tentunya publik hari ini memberikan penilaian yang sangat positif kepada Kang Deddy Mulyadi karena kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini betul-betul cepat dan juga manfaatnya sangat besar, dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Namun, di tengah euforia masyarakat yang positif dan memberikan antusias dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi, bukan saya mengkritik, tapi ada satu pertanyaan besar kepada Kang Deddy Mulyadi, sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 65, bahwasanya tugas dan fungsi wewenang kepala daerah diantaranya menyusun dan mengajukan rancangan tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR untuk dibahas bersama. Apakah tugas tersebut sudah diimplementasikan, Bapak? Mohon untuk ditanggapi. Karena kenapa saya mempertanyakan tersebut? Karena hari ini saya menilai bahwasanya kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini seakan-akan tidak direncanakan dan seakan-akan spontan, ya. Dan begitupun dengan proses pengalokasian anggaran. Nah, mohon Bapak untuk ditanggapi, ya, sebagaimana undang-undang tersebut. Kalaupun memang bertentangan, mungkin saya ingin mendorong DPR provinsi untuk sigap dengan tegas sebagaimana peraturan yang berlaku, karena hari ini negara kita negara yang taat hukum, ada dasar segala bentuk kebijakan hal apapun tentunya harus berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Di lain sisi, 2 jempol Kak Seto Mulyadi turut hadir guna melihat secara langsung materi pendidikan yang diberikan kepada anak-anak selama di barak. Saat melihat secara langsung, Seto dapat mengacungkan 2 jempol kepada Deddy Mulyadi sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut. Aman. Kak Seto anak-anaknya lebih baik dibanding di sekolah. Lebih semangat karena gizinya terpenuhi, tidak kotor, tidak main, tidak balapan motor, apalagi kegaduhan di rumah. Saya lihat lebih nyaman, wajahnya fresh, salat 5 waktu di masjid, bangunnya subuh, lebih baik dari sekolah, kata Deddy Mulyadi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Artinya di sini bahwa Grip Jaya ini benar-benar. Assalamualaikum, salam dunia. Izin berpendapat dan izinkan saya memberikan masukan dan saran kepada ormas-ormas yang ada di Jawa Barat. Tetapi terkait VT yang saya stick ini, untuk Grip Jaya yang ingin mengajak berdiskusi kepada Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, menurut saya silahkan saja, sah-sah saja, ya, monggo. Berikutnya, untuk ormas yang ada di Jawa Barat, seluruh ormas yang ada di Jawa Barat, 100 berapa ormas, banyak sekali, ya. Ketika kalian menanggapi isu atau peraturan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai pembentukan Satgas Anti Premanisme yang mungkin menurut kalian ini memojokkan organisasi kalian yang disebut ormas, mungkin mengarah kepada organisasi kalian yang disebut ormas, maka saran saya pertama, introspeksi diri, evaluasi diri dengan tindakan-tindakan yang kalian lakukan selama ini. Selama ormas kalian berdiri di Jawa Barat, coba evaluasi diri. Dari tindakan kalian lebih banyak menguntungkan masyarakat atau lebih banyak merugikan masyarakat. Caranya bagaimana? Kalian polling, bikin polling secara langsung, tanya masyarakat secara langsung, masyarakat seluruh Jawa Barat, apakah dengan kehadiran kami bisa membantu kalian?
Apakah dengan kehadiran kami bisa membuat kalian lebih nyaman, lebih aman hidup di Jawa Barat ini? Apakah fungsi dan peran ormas sudah kalian jalankan? Nih ya. Ini fungsi ormas, peran ormas. Apakah sudah kalian jalankan? Terakhir, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa program tersebut akan berlangsung selama 28 hari dan mendapat pendidikan langsung dari Kepala Pelatihan TNI. Rencana habis dari sini nanti mereka akan 28 hari. Kami akan menyiapkan tempat daya tampungnya hampir 1.000 orang di Cimahi, tempat pelatihan untuk ASN, karena kosong mereka nanti tidak lanjuti, tetapi nanti mereka tetap kepala pendidikan pelatihannya dari sini, ucap Deddy Mulyadi. Deddy menambahkan bahwa para siswa yang mengikuti kegiatan tersebut tetap mendapatkan evaluasi terutama perkembangan fisik karena sudah dipantauan datanya. Nanti kan berakhir di pembagian raport bulan Juni. Pas selesai pendidikan mereka dan ada evaluasinya juga. Yang ada evaluasi nanti kan sebelum dan sesudah. Ya nanti perkembangan fisiknya terus kemudian mentalnya. Semuanya kan ada datanya, kata Deddy Mulyadi. Jadi sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV pamit. Sampai jumpa.